aku suka duit dan Kais kasih aku duit, jadi aku datang ke Kais. Yeay, sangat memfasilitasi sih Kais ini dalam permasalahan finansial. Ketemu aku tapi nggak berani nyapa, guys. Sapa aja guys, sumpah. Aku justru kayak aku justru mau disapa. Jujur, aku mau banget disapa. Jadi jangan takut guys. Walaupun misalnya aku kayak bareng temen itu, tapi kadang-kadang mungkin aku juga bisa kayak nggak kedengeran gitu, dan sorry kalau aku nggak kedengeran. Tapi kalau aku denger, aku pasti nyaut kok. Walaupun kayak ada teman atau ada keluarga, samperin aja, it's okay. I will really like it. Gimana persiapan saat masuk Kais? Deg-degan sih. It was my last shot. Itu kayak, karena di spring itu kan jarang ada uni yang mau menerima di spring. Dan aku tuh baru bener tahu tentang S1 di Korea, sekolah kehidupan mahasiswa di Korea itu aku baru tahu pas setelah lulus SMA. Dan sekarang aku tahu nih, ternyata ada lagi yang lain yang bahasa Inggris dan menerima di spring. Cuman waktu itu aku nggak tahu. Jadi Kais itu satu-satunya jalan untuk kuliah di spring. Dan itu deg-degan banget. Satu keluarga aku deg-degan. Aku cuma bisa berdoa. Aku cuma bisa menyerahkan kepada Tuhan sih. Dan Tuhan mendengar aku dan menjawab doaku. Puji Tuhan. Thank you so much for the gift. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much ya. Lia 223 Dinda. Fakta unik tentang aku yang bikin orang kaget. Aku anak tunggal. Aku nggak tahu lah di COC siapa lagi yang anak tunggal. Sepertinya jarang sih anak tunggal. Oh, dia anak tunggal juga. Oke. Kelihatan kah bungsu vibes-nya? Aduh, bungsu vibes. Kenapa guys? Aku nggak ngerti jujur, karena aku nggak punya kakak, aku nggak punya adik, jadi aku nggak ngerti ini maksud bungsu itu apa ya guys. Kayak di luar stereotip di internet lah, karena aku nggak mau pakai stereotip internet ya. Nyaman temenin sama siapa di COC, semuanya nyaman kok. Semuanya temen guys. Oh, dari muka aku. Thank you guys, berarti aku awet muda ya guys. Thank you so much. Nyapa tapi takut ganggu guys, again, jangan takut guys, jangan takut nyapa aku di dimanapun. Kalau ngeliat aku, jangan takut. It's okay. Aku juga mau di recognize guys. Aku mau dilihat juga gitu loh. Aku udah effort masuk COC dan aku sudah melihat hasilnya. Thank you so much my first yang udah ngikutin aku selama ini. Dan ya, aku juga mau melihat itu di kehidupan beneran gitu, bukan cuma di dunia maya.
Hai Emma. Deg-degan episode besok. Iya guys, tinggal sisa 2 spot guys. Sisa 2 spot guys. Siapa yang lolos ya guys? Tapi iya dari 14 gitu, tinggal sisa 2 lagi. Balik KAIS kapan? Masih lama kok. Kan aku ikut Fincap guys. Kan ada daftarnya guys. Harapan aku di bulan Agustus bisa perform di Fincap dengan zero regrets dan kayak spend the most time with my friends yang maupun di dalam maupun di luar cewek-cewek gitu loh. Karena sebentar lagi balik kan. Ya. Yes, aku masih di Jakarta guys. KAIS itu mulai semester di September, jadi masih sempet kok ikut Fincap. Tosan. Hai Tosan. Emang penonton setia. Thank you for the gift. Thank you for paper crane. Masuk KAIS susah nggak? I think bukan untuk kalian yang berjuang untuk KAIS, tetap berjuang. Tapi in all honesty, enggak kok Tosan, ayo Tosan, jangan usah FOMO. In all honesty, aku itu mikir masuk KAIS itu sebenarnya susah. Karena di KAIS itu yang anak internasional yang masuk itu mungkin 200-an setiap tahun. Kayaknya ada 200 deh ya. Jadi dan itu dikit banget ya guys. Bentar. Jadi ya dianya kabur. Si Tosan kabur guys. Dia nggak mau live sama aku. Nggak apa-apa. Anyway, sebenarnya masuk KAIS itu susah sih menurut aku, karena kompetitif banget. Cara belajar aku, oh ya tadi aku udah bilang sih, aku udah ceritain. Tapi intinya kalau tesnya itu perlu banyak ngitung, latihan soal banyak. Kalau perlu memori, ya udah cari tempat sunyi, tempat diem, terus aku baca notes aku, terus aku hafalin, aku tutup bukunya, hafalin by speaking out loud. Kayak misalnya aku baca apa ya materi aku, mitochondria is the powerhouse of a cell. Nah aku baca tuh, mitochondria is the powerhouse of a cell. Oke, udah baca, tutup. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Gitu biasanya.
ambis minta ampun guys, lingkungan belajarnya ambis minta ampun, hebat sih, gila mereka tuh. Kayak di, aku pernah denger, aku belum nonton sih, cuman aku denger di vlognya Kak Safiera itu direkam itu bahwa anak-anak di Korea itu belajar sampai tengah malam, sampai subuh, dan itu benar guys, itu beneran ada, banyak banget aku lihat di perpustakaan, study cafe gitu, banyak banget. Apalagi minggu min-1 sama minggunya final, minggunya midterm, minggunya final, itu banyak banget murid mahasiswa yang belajar tiduran di meja gitu. Sebenarnya nggak sehat guys, aku nggak pernah kayak gitu. Personally aku belajar secukupnya. Ya, individual kah atau masih ada yang mau pakai belajar per grup gitu? Actually, surprisingly, yang kalian tahu tentang Korea itu kan mereka kadang-kadang individualis ya, yang dari cerita orang. Tapi kalau di Korea, aku pernah diajakin justru untuk belajar bersama, dan justru ada komunitas-komunitas yang dibikin oleh departemen, misalnya departemen material science itu open pendaftaran untuk study group gitu, dimana kalian akan ditempatin di grup-grup masing-masing, terus belajar bareng dan dapat snack gitu loh. Menurut aku surprisingly mereka belajar in groups, contrary to popular belief gitu. Anak kuliah tuh di Korea masih tetap ambil bimbel juga nggak sih Kak? Nah, bimbel aku nggak tahu, tapi di KAIS sendiri ada program kayak tutoring gitu, dimana misalnya mahasiswa yang udah ngambil suatu mata kuliah dan mendapatkan nilai tinggi itu bisa mengajarkan kepada orang-orang yang struggling dan lagi mengambil mata kuliah itu ada. Mungkin aku mau lakuin sih semester depan. Kalau kuliah tapi UASnya isinya project aja gitu, gimana menurut aku? Menurut aku lebih baik daripada exam. Aku udah capek ngambil tes, guys. Capek jujur. Pressure soalnya. Beneran pressure, guys. Kalau project itu setidaknya kita bisa berdiskusi, kita bisa check and recheck setidaknya sampai hari hanya. Kalau ujian itu kan kita belajar tapi kita nggak tahu apa yang diuji sebenarnya. Walaupun kita ada kisi-kisi, walaupun kita udah tahu sebenarnya materinya apa, tapi yang keluar itu kan belum tentu gitu guys. Guys, ada skripsi nggak untuk orang-orang yang mengambil single major atau satu jurusan doang? Yes, harus skripsi. Jadi, tapi yang kalian lihat dari mahasiswa KAIS yang masuk COC semuanya double major kan? Nah itu gunanya kita mau menghindari skripsi. Kita ambil double major terus menghindari skripsi. Kreditnya bisa dipakai untuk hal lain. Dan kita semester 8-nya nggak sibuk skripsi doang gitu loh. Maba ada saran nggak? Aku nggak tahu. Ini differs by campus. Every campus is different. Tapi sebagai maba di KAIS, kayaknya tahun pertama itu tahun paling susah, tahun paling sulit aku. It does not get worse dari tahun pertama karena adaptasi ke pressure belajarnya Korea itu susah guys. Dan tingkat kesulitan tingkat kesulitan mata kuliah di tahun pertama itu nggak main-main di KAIS guys. Nggak tahu kenapa justru matkul di tahun pertama itu lebih susah dari matkul berikutnya. Untungnya aku
maintain GPA aku di atas 4 selama tahun pertama. Yang kalian lihat di cash reveal aku itu IPK aku di tahun pertama. Puji Tuhan bisa kayak gitu. Soalnya serem banget tahun pertama. Bell curve nggak guys? Untungnya bell curve. Kalau nggak, we're all cooked. Sumpah. Karena mata kuliah guys itu kan ya tesnya kita nggak tahu ya. Dan mereka jujur kreatif banget nih. Bikin ujian-ujiannya, soal-soalnya kreatif banget. Aku nggak kebayang gitu loh. Yang aku latih sama yang keluar itu beda. Walaupun dasarnya sama, tapi berarti memerlukan pemikiran yang lebih maju lagi, lebih dalam lagi gitu. Dan itu banyak menyebabkan nilai-nilai untuk turun. Jadi untungnya mereka pakai bell curve. Tapi dapat nilai tambahan untuk nilai akademik kalau jadi tutor. Enggak guys, karena tutor itu, syarat dari tutor itu harus menyelesaikan seluruh mata kuliah itu dong. Untuk mengajarkan fair lah. Tapi kita dapat upah, kita dapat gaji guys. Dan gajinya lumayan. Jadi aku mau juga semester depan. Gimana cara menaikkan nilai IPK? Jujur, ini I want to preface this. I want to say this first. Mungkin kecuali kalau terpuruk banget ya. Kalau masih kayak di rata-rata gitu, nggak usah fokus banget naikin IPK. Tapi yang penting maintain stabil dan coba hal lain. Nah, kalau memang terpuruk banget, mungkin hal lainnya dikurangin demi IPK kamu. Memang hidup ini terbatas ya. Kita cuma punya 24 jam. Dan kita ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa semua hal, mencoba semua hal gitu. Kayak aku ingat nih kata-kata Jordan dari podcast dia. Dia itu nyobain banyak hal baru di semester 2 dan dia jadi tambah sibuk gitu loh. Memang waktu kita sangat-sangat terbatas guys. Kita harus pilih apa yang kita mau kejar di suatu time frame spesifik gitu. Thanks guys untuk antusiasme kalian ya. Aku suka banget. Tunggu, aku cari lagi. Pernah ikut tes TOEFL IELTS, guys? Kalau ke luar negeri, kecuali ya misal, okay, fine lah. Aku bilang sekarang, untuk kampus-kampus yang pengajarannya dalam bahasa Inggris, itu udah pasti ngambil TOEFL IELTS atau IELTS. Itu nggak mungkin nggak. Karena itu sebuah requirement. Mereka mau lihat bahwa kamu bisa mengikuti pelajaran mereka yang mereka mengajarkan dalam bahasa Inggris gitu. Ya pasti buktinya mana lu bisa bahasa Inggris. Oh, ini aku ada IELTS. Aku udah bisa mengerjakan soal-soal comprehension, listening, writing, reading, speaking dalam bahasa Inggris. Ini udah buktinya, udah pasti bisa. Yes, aku pernah tes IELTS. Untuk tes bahasa secara general, tes bahasa itu ada 2. Harus biasa memakai bahasa itu di hari-hari, in daily life, dan cari tahu sebenarnya yang ngecek examiner ya, namanya examiner, mereka itu sebenarnya kriterianya apa untuk skor yang tinggi. Itu harus banyak latihan, itu harus banyak riset.
Justru ya itu guys, banyak-banyak riset, banyak-banyak latihan aja, dan banyak-banyak pakai bahasa itu secara natural. Ini berlaku untuk semua tes bahasa, nggak cuma TOEFL IELTS. Daftar DPTND itu nggak pernah kepikiran guys. Aku selalu passion aku dan passion orang tua itu selalu ingin ke luar negeri. Nih, kira-kira kalau ada waktu luang lebih pilih main game atau belajar kak? Neither. Udah muak belajar, disuruh belajar lagi. Jangan. Nggak. Belajar secukupnya. Karena ya guys, yang aku notice selama sekolah dan selama kuliah, kalian cuman bisa belajar sekeras suatu batas atas. Ada batas atas di mana setelah batas itu improvement kalian, perkembangan kalian itu nggak sebanding sama effort kalian. Misalnya nih ada grafik y-axisnya itu performa, x-axisnya itu effort. Performa akan melonjak tinggi dengan effort yang rendah pada awal-awal. Tapi setelah suatu threshold, setelah suatu batas atas, kurvanya langsung kayak gini, langsung gradiennya langsung menurun. Kenapa? Karena udah mentok. Kita punya suatu batas atas capability di mana effort kita semakin banyak, tapi performa kita nggak sebanding sama awal gitu, sama effort awal yang kita taruh. Jadi it's very important untuk mengetahui batas atas ini dan nggak kelewatan. Karena kalau kelewatan, ini bisa detrimental, ini bisa jelek untuk kesehatan, misal begadang, social life, nggak dapet hangout bareng temen karena kelebihan belajar, tapi stres gitu juga bisa, dan stres akhirnya performanya turun lagi karena stres. It's very important kalian itu tahu batas atas kalian sendiri. Dan bukannya karena dari batas atas ini kalian stop belajar. Mungkin sedikit lagi, tapi jangan kebanyakan, jangan kebablasan gitu. Gitu misalnya. Itu mungkin salah satu hal yang aku pelajari selama aku menjalani sekolah. Wow, kakak kasih solusi belajar untuk anak semester 3. Kebetulan aku baru selesai semester 3. Dan semester 3 ini menurut aku semester yang paling sibuk. Karena aku ikut aku memang lagi nekat-nekatnya nih di semester 3. Aku ngambil 22 kredit dari 24 maksimum kredit di KAIS satu semester. Ya kebayang lah ya, 22 kredit itu 7 kelas plus 1 lab. Dan ikut KAIS, menjadi presiden KAIS INA, mengurus Perpika juga, keep up with taekwondo, persiapan COC. Serem juga sih, walaupun aku rasa ya, misalnya aku nggak ikut aktivitas sebanyak itu, sebenarnya terhandle aja, dan malah overall loadnya itu sama seperti semester 2 dimana aku ngambil 19 kredit doang. Karena mata kuliah di semester 3 itu aku udah atur sebagaimana mungkin supaya load aku nggak terlalu berat. Jadi akumulasinya ya udah banyak, tapi setidaknya SKS yang aku dapat juga banyak gitu. Dan tips untuk semester 3 ya menurut aku sih
banyakin kredit dan banyakin sejalan nih ya, banyakin SKS kuliah dan banyakin aktivitas di luar kuliah. Misal, nah aku nggak tahu ya di perkuliahan di KS di Indonesia ataupun di mana kalian lagi kuliah, maupun itu di Indonesia atau di luar. Aku di KS itu mempunyai kebebasan untuk mengatur jadwal dan memilih mata kuliah yang ada dari jadi kita mempunyai kebebasan mau SKS berapa, mau mata kuliah apa, yang penting dijalanin. Dan jadi tips aku itu semester 3 itu kalian udah adjust, ya beratin lah load kalian, puasin hidupnya juga, jadi sejalan. Jangan cuma beratin kuliahnya tapi juga beratin social life-nya dan organisasi gimana gitu. Iya, nggak perpaketan gitu. Kita sebenarnya bebas banget di KS itu, bebas banget dipilih untuk memilih suatu SKS kita mau kelas apa di semester apa, itu bebas. Yang penting kelasnya itu lagi diajarin di semester itu. Dari seleksi kelas ini semuanya pilih. Gitulah. Spill playlist waktu belajar. Mainin aja deh. Biasanya kalau belajar itu aku pakai playlist K-pop sih, karena aku kan nggak terlalu lancar ya bahasa Koreanya. Jadi strateginya aku mainin lagu yang aku nggak bisa nyanyiin secara full. Kalau lagu Inggris biasanya aku carried away dan nyanyi juga gitu. War matkul ya? Enggak sih guys, sebenarnya enggak war juga di KS, enggak seperti uni Korea lainnya yang dimana war. Di KS itu hari pertama itu lotre dulu, jadi kayak undian gitu loh. Kita register course untuk mata kuliah apapun tanpa batas. Nah tapi sebenarnya mata kuliah itu ada batasan jumlah mahasiswa. Nah, terus jadi setelah hari pertama itu ditutup, seleksinya ditutup. Hari kedua diundi siapa yang dapat course-nya untuk mata kuliah yang melampaui, yang pendaftarnya melampaui kapasitasnya. Itu diundi. Nah, hari ketiga dan seterusnya itu baru war untuk sisa-sisa tempat itu. Perbedaan SMA dan kuliah itu apa aja sih, dan gampang beradaptasi nggak? Balik lagi, ini tergantung kurikulum apa yang kalian jalanin. Misalnya, aku sendiri ikutin kurikulum Cambridge, di mana nilai akhir di not rapot ya, ini sertifikat Cambridge, di sertifikat A-level itu ditentukan oleh 2 ujian doang, AS level sama A level. Nah, dengan sistem ujian gini, aku udah mempersiapkan diri secara mental untuk harus perform nih di hari itu. Kalau enggak, ya udah say goodbye to my grades, karena bergantung pada cuman dua ujian gitu. Susahnya Cambridge itu di situ. Nah, masuk ke kuliah di mana ternyata bobot final midterm sama final exam itu bisa 30 35 dari 100 ya, 40. Jadi untuk aku yang udah biasa ujian itu lebih ringan transisinya. Oh, aku tahu nih bahwa aku harus perform. Ya udah, siapin mental, siapin tidur, siapin pola
Ya yang penting jangan stres di dekat ujian. Teknik belajarnya udah mantap karena udah biasa dengan ujian. Dan ya itulah perasaan aku. Dan itu balik lagi ke setiap kalian menjalani kurikulum apa, kalian transisi ke kurikulum apa juga. Di kuliah banyak gak sih anak-anak iri dengki? Vibes di KAIS sih nggak segitunya ya. Mungkin apa aku nggak tahu seluk beluknya yang kotor atau apa nggak tahu. Tapi yang aku alami sih belum ada. Justru kita semua bergotong royong, kita semua satu, kita suatu student body yang bersama-sama menghadapi tantangan di sekolah susah ini. Iri dengki itu menurut aku belum ada ya. Yang aku belum pernah experience gitu. Ya sebenarnya makanya aku sangat-sangat bersyukur aku bisa kuliah dan mendapatkan suatu environment yang sangat mendukung. Jujur kita sama-sama mendukung. Kayak misalnya nih aku program salah satu aku dan bareng teman-teman aku mencetuskan ini, kita membuat suatu resource set gitu untuk ujian-ujian lama lah atau bahan-bahan kuliah lah untuk semua course, tapi untuk mahasiswa KAIS INA doang atau mahasiswa Indonesia di KAIS. Nah dengan ini kita bisa saling membantu merekomendasi course apa sih yang bagus untuk diambil, untuk yang menarik kelihatannya yang mana, yang juga apa yang bisa membantu untuk belajar untuk ujian gitu loh. Ya gitulah, kita sangat gotong royong guys. No, I'm not blasteran guys, I full cindo. Kelihatan kah? Walaupun aku ngerti sih ya, aku sering dikira orang Korea asli, jadi disamperin pakai bahasa Korea. Thank you ya guys untuk yang baru follow. Film kesukaan aku Yojem. Recently aku suka film Odyssey. Itu seru sih, walaupun aku nggak ngikutin Greek mythology. Dan mungkin yang aku baca di online justru bilangnya pada nggak akurat lah, apalah. Tapi makanya with that aside, aku jujur sangat enjoy filmnya. Ntar aku lagi korek-korek WA channel aku. Oh ya guys, I think aku jujur mungkin akan lebih aktif di Korea. Justru aku nggak banyak take konten di Indo. Sorry guys. Tapi karena memang aku kuliahnya di Korea ya guys. Dan aku udah perencanain apa yang aku mau tunjukin. Jadi stay tuned guys. 기다려 주세요. 잠깐 기다려서 나중에 컨텐츠가 많을 거예요.
Udah follow IG, TikTok, semua aku akan tonton. Gas, makasih guys. Kalian ada feedback nggak ya tentang vlog-vlog aku? Misalnya kayak teksnya atau fontnya atau voice overnya gitu. Ada kritik dan saran nggak? It will be highly appreciated. Soalnya ini pertama kali di hidup aku konten ya, dan aku perlu juga feedback dari teman-teman kalian, dari Mikeverse. Mungkin lebih panjang. Itu salah satu yang apa ya, yang agak susah, karena jujur dengan lebih panjang durasinya lebih banyak editingnya, dan aku belum mahir banget dalam edit, tapi akan diusahakan guys. Aku akan menyemangatin diri untuk kalian. Vlognya udah seru banget, makasih ya, makasih. Masih banyak untuk feedbacknya. Kontennya yang lebih menarik, sugesti dong. Awal-awal nggak perlu ada teks panjang. Baik. Misalnya nih, vlog di lab vlog aku, itu kan aku mencoba hook gitu loh. Itu apakah terlalu panjang kah atau kurang menarik atau gimana? Opening yang aku banget. Oke, akan dipikirkan. Day in my life, asrama ke kampus. Kegiatan harian kampus ngapain sampai pulang? Ada sih. Udah sehari. Tapi mungkin karena kesehariannya akan beda. Nantilah aku akan bikin day in my life lagi. Dan pastinya course yang aku ambil pasti beda ya. Dan aku mau juga sih bikin day in my life versi semester 4. Gas. Nah, buat konten yang tentang diri aku tapi bisa menarik bagi orang lain, itu yang jujur susah. Tim ngopi dulu baru ngapus. Apa nggak ngopi langsung ngampus? Guys, aku anti kopi guys. Ini satu lagi fun fact tentang aku. Aku itu anti kopi. Aku nggak suka ngopi. Aku bangun, mandi, siap-siap langsung kampus. Kalau nggak kelas pagi, dapat misalnya, aku justru bukan ngopi tapi breakfast. Aku harus breakfast biar nggak lapar. Kayak aku kalau nggak breakfast itu kerucuk tuh jam 11, nggak konsen pas kelas. Harus breakfast dulu, terus ngampus. Ya, teks justru suka. Di Indo udah pernah kemana aja? Sebenarnya ya, aku keluarga aku demen banget road trip gitu, keliling ke. Aku kan lahir di Pulau Jawa, jadi aku kelilingnya di Pulau Jawa dulu. Aku pernah ke Bandung, pernah ke Surabaya, pernah ke Salatiga, pernah ke Kebumen, pernah ke Semarang juga, Bogor pernah, itu buat OSN juga. Nah, di luar Jawa belum guys, belum kesempatannya. Mau sih jujur. Ke Padang, jujur kayaknya Padang itu akan seru banget ya, apalagi kulineran gitu kan.
kayaknya makanan Padang otentik itu akan enak banget ya. Welcome to VoiceOver. Oh. VoiceOver speaks Accessibility. descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using only your keyboard. Sorry guys. Iya kayaknya misalnya kayak Palembang untuk pempek. Ada juga masakan Manado. Aku suka banget masakan Manado. Bali udah pernah. Tapi iya Bali udah pernah guys. Aku lupa mention. Tapi ya intinya mau sih keluar Jawa dan Bali gitu. Lombok juga. Banyak sih yang aku mau melakukan di Indo ini. Bandung pernah guys, Bandung pernah. Indo itu sebenarnya pariwisatanya jago sih. Cuman kayak infrastruktur untuk mengakses pariwisatanya itu sulit ya. Sulit banget. Jadi kayak ya gitulah ya. Kenapa lihat kamu main di COC selalu senyum walaupun kadang Elim juga. Pas Elim aku nggak senyum guys. Itu kalau kalian lihat aku nggak senyum itu bener-bener sedih gitu guys. Dan itu aku kalau kalian rewatch episode 4 itu aku nggak senyum guys. Pun kalau kalian lihat post eliminasi Rips Recall itu aku lagi nggak senyum. Itu bete banget sih, bete banget. Honestly, I wish I use a different strategy atau gimana, tapi ya udahlah ya, namanya kompetisi. Ada yang menang, ada yang kalah, dan kali ini aku kalah. Nggak apa-apa deh. Yes, tahu Jember, tapi belum pernah kan pergi. Kayaknya kalau aku bisa join COC di season manapun, aku maunya season 2 deh. Gamesnya itu seru, tapi nggak se-challenging game season 3. Balance gitu. Buat vlog dong, bareng cast lain. Boleh. Gas. Saksikan. Bisa sih. Masih ada waktu kok sebelum aku masuk kuliah. Masih ada waktu. Bisa. Terus ada K-pop atau K-drama itu nggak, makanya mutusin untuk kuliah di Korea. Nah, justru aku masuk kenal kampus-kampus Korea dan specifically KAIS itu dari Reels festival Akaraka Yonsei. Nah, dari festival itu aku pikiran, oh iya ya, ada kampus di Korea yang mungkin aja memberi scholarship gitu. Aku bener-bener nggak tahu sama sekali tentang kampus di Korea. Aku pasti tahu dong Korea ada kampus, tapi aku nggak pernah kepikiran kuliah di sana karena nggak ada feedback. Misalnya dari lingkungan aku nggak tahu bahwa Korea itu sebenarnya top 100. Banyak universitas yang masuk top 100 dunia, dan aku jujur ngincernya segitu gitu loh. Dari situlah aku mulai riset tentang Korea. Dulu aku juga mau daftar SNU guys, dan Yonsei dan KU juga, cuman aku belum bisa bahasa Korea. Kalau aku bisa bahasa Korea, gas aku pasti daftar SNU, Yonsei, KU, dan KAIS juga gitu.
Nah, semisal nggak masuk KAIS, misal kampus Indo, mau di mana ambil jurusan apa? Probably karena aku dari dulu interestnya itu di kimia ya. Jadi paling masuk teknik kimia. Justru sebelum material science, sebelum aku kenal material science dan interested dan akhirnya pilih material science, aku sukanya itu chemical engineering. Aku udah target chemical engineering, tapi karena apa ya, menurut aku lebih menarik material science aja gitu. Jadi lama-lama oh ya, I think this one is the right one for me. Dan dari lab yang kalian lihat seru kok. I like material science. Aku puas dengan pilihan aku sekarang. Kalau ketemu boleh ngajak foto, boleh banget guys, dipersilahkan guys. Jangan segan, approach aja guys, no problem. Muka cocok UI, tahu gak? Auranya UI banget. Iya kah? Nah itu up to kalian. Itu aku nggak ngerti sama sekali PTN. Aku bener-bener ya aku tahu lah yang top yang mana, especially karena masuk COC aku jadi tahu. Oh, something else I learned masuk COC itu, aku baru tahu ada kedinasan, ada namanya Unhan, IPDN dan kawan-kawan. Karena aku cuma tahu dulu, aku tahu UI, ITB, UGM dan ya seterusnya. Itu aku baru tahu ada spesialisasi untuk bekerja di departemen-departemen pemerintah gitu loh. Jadi dari sebagai peserta ya, bukan cuman sebagai viewer, kayak sebagai peserta itu aku belajar banyak banget masuk COC. Dan aku ini COC ini membuat liburan kali ini seru banget. Aku suka banget, I love COC. Mau nanya materi numerik yang paling sulit menurut kamu apa? Maksudnya materi numerik apa ya? Yang maksudnya ngitung-ngitung atau kayak kalkulus gitu misalnya? Soalnya kalau menurut aku, kalau numerik kayak ya paling susah itu kalkulus pastinya. Tapi lebih spesifik lagi, mungkin sequences and series kayak infinite series gitu ya. Misalnya aku ingat ada pertanyaan di VT-nya Sandy, ada yang nanya penjumlahan 0 sampai n dari x pangkat n per n faktorial itu e pangkat x. Nah itu kayak gitu-gituan, itu paling susah menurut aku, karena cara ngingetnya itu gimana, cara membuktikannya itu benar-benar nggak, itu bukan bidang aku. Untungnya nggak kepake juga di bidang aku karena aku bukan jurusan matematika. Ya gitulah, aku suka my best buddy, my calculator. Dengan calculator aku bisa segalanya. Yes. Kalkulus itu kayak gimana? Kalkulus itu pelajaran tentang perubahan suatu kuantitas ya. Misalnya debit air naik berapa liter per detik gitu misalnya. Atau kecepatan suatu mobil misalnya.
Nah, ya Derek Taylor dan Derek McLaurin. Nah, Derek Taylor dan Derek McLaurin-nya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu parah. Masalahnya membuktikannya, teorinya yang menuju Derek Taylor dan Derek McLaurin itu. Gimana dia bisa cara mencapai itu? Karena di KAIS itu kalkulusnya berdasarkan proof, atau kita harus membuktikan, kita harus mengerti akarnya. Itu mungkin perbedaan antara kurikulum nasional dan kurikulum di luar. Mereka itu sangat mendalami teorinya, sampai hal-hal yang nggak kepake di jurusan akhirnya. Karena di jurusan teknik material apa gunanya untuk membuktikan suatu Derek Taylor dan Derek McLaurin gitu kan. Real. Waktu di arena COC ada race minder gak sama kelas lain atau batal persaingan waktu main? Justru dulu itu di arena aku nggak merasa apa-apa minder atau apa. Aku justru merasa enjoy banget, bisa ketemu orang-orang hebat. Wow, mereka itu kapabilitasnya melebihi aku di hal-hal gini. Mindernya itu pas cast reveal. Kan aku nggak menghafalkan orang dengan dengan achievement mereka itu. Aku justru menghafal orang berdasarkan personality dan muka mereka ya. Mereka kayak ya orangnya yang ini, namanya ini gitu loh, dan personality-nya gini. Oh ya, dan semua orang baik kok di arena, jadi enjoy aja. Mindernya itu pas cast reveal, pas aku tahu achievement mereka itu apa, buset dah. Nah, makanya aku udah tulis di WA channel ya, join COC itu benar-benar membuka mata kepada sebenarnya aku itu sedikit tertinggal, dan aku harus memotivasi diri lagi untuk lebih berkarya dan lebih berani maju gitu. Ya, itu salah satu hal yang bisa dipetik dari COC. Ikut lomba esai tapi kalah itu nggak apa-apa guys. Kalah itu bagian dari kompetisi. Kalau kompetisi semuanya menang berarti itu bukan kompetisi dong. Pernah nyoba topik nggak? Korean level udah Oke. Mungkin topik yang aku coba itu cuman topik yang level dasar ya, dan aku safe to say aku topik level 2, tapi nggak pernah official topik test karena topik ini diberi oleh KAIS, jadi mock topik gitu loh. Tapi aku nggak mau coba topik sampai topik 6, sampai aku di level dimana aku confident bisa topik 6. Aku nggak mau buang duit guys, dan buang waktu. Oke guys, ini udah jam 10. Makasih guys udah nemenin. Aku mau off dulu. Terima kasih udah antusias banget. See you next time. Soon lah. Bye guys. Makasih udah nemenin.